dan Bapak yang saya hormati serta dari mahasiswa yang saya hormatkan, mohon izinnya saya dari hadapan saya. Pak semua videonya حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga apabila kita menghitung nikmat yang Allah berikan, maka niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Seterusnya, sholawat berkaitan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan bersolawat kepadanya nantinya kita diakui sebagai umatnya dan insya Allah mendapatkan syafaat. Amin amin ya amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah dan doa belajar bersama. Dimulai dari 1, 2, 3. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Al-Quran penyempurna kitab-kitab terdahulu. Untuk pertemuan minggu ini adalah sekaligus pertemuan terakhir, yaitu materinya adalah hikmah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup.
Jadi teman-teman sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran sebagai penyempurna kitab terdahulu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hikmah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di buku pendidikan akidah akhlak yang kita jadikan sebagai referensi, di sini ada dua yang dijelaskan apa saja hikmah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang pertama katanya adalah hati menjadi tenang. Ada sebuah kisah teman-teman. Pernah suatu ketika sahabat itu banyak. Ada yang mahir dalam berguna, ada yang mahir dalam berperang, ada yang cerdik, ada juga sahabat yang suaranya sangat bagus, suaranya sangat merdu. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah kepada saya kitab Al-Quran." Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab begini. Dia menjawab bahwasanya itu tidak pantas ya Rasulullah. Bagaimana mungkin engkaulah yang menerima Al-Quran? Pasti engkau hafal, kenapa harus saya membacakan? Kemudian Rasulullah menjawab apa? Abdullah bin Mas'ud, saya senang dibacakan Al-Quran oleh orang lain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud karena itu perintah dari Nabi tidak bisa menolak. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran ayat itu, ayat 41 surah An-Nisa. Belum lagi selesai ayat 41 itu dibacakan, maka Rasulullah mengatakan berhenti wahai Abdullah bin Mas'ud. Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah bercucuran air mata Rasulullah. Kenapa? Karena arti dari ayat yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud itu sangat menyentuh. Maka itulah mengapa hikmahnya yang pertama adalah menjadikan hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang ketika Al-Quran dibacakan. Sekelas Rasulullah SAW saja ketika mendengar Al-Quran dibacakan, maka air matanya bercucuran. Apalagi sebenarnya umat yang lemah atau umat yang doif kepada kita. Ada juga contoh yang lain, sebuah kisah ketika Sayyidina Umar bin Khattab masuk atau ingin menjumpai Rasulullah dengan niat membunuh. Kemudian ketika di tengah perjalanan ada seorang kafir Quraisy mengatakan apa teman? "Wahai Umar, mau kemana engkau?" Bertanya seorang Quraisy tadi. Kemudian orang Quraisy itu menjawab, "Saya ingin menjumpai Rasulullah, saya akan menjumpai Nabi Muhammad, dan saya akan berniat ingin membunuhnya," kata Umar. Lantas yang Quraisy ini mengatakan, "Janganlah kamu berniat seperti itu. Coba lihat adik perempuanmu," katanya. "Adik perempuanmu sesungguhnya sudah masuk ke dalam Islam, agama Islam." Tiba-tiba Umar yang tegas dan pemberani datang menjumpai adiknya. Dia menutup pintu. Kemudian apa teman-teman? Setelah dibukakan pintu memang benar adiknya bersama suaminya sedang membaca kitab Al-Quran, yaitu surah Toha. Lantas seketika itu Umar bin Khattab langsung menampar adiknya sampai berdarah. Tetapi adiknya karena sudah tadi beriman atau mengakui bahwasanya Rasulullah itu Nabi, hatinya menjadi kuat. Lantas ia berani.
Setelah itu teman-teman, Sayyidina Umar mengambil Al-Quran yang tadi kemudian dibaca. Toha ma anjalnahu Al-Quran litasqa katanya. Nah, kemudian Umar berkata, ini bukan orang yang membuat, tapi ini memang murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan, dialah yang harus disembah. Padahal cuma baca 2 ayat doang. Baca 2 ayat, Umar yang keras hatinya, yang tegas langsung berpindah. Kemudian dia menjumpai Rasulullah. Dia datang ke rumah Rasulullah sambil bertanya, ya Rasulullah, hari ini juga saya masuk dalam Islam. Bayangkan itu, sekelas Abu Bakar saja cuma membacakan 2 Al-Quran, maksudnya 2 ayat Al-Quran, hatinya menjadi tenang. Itulah hikmah beriman ataupun hikmah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua adalah hidup lebih terarah. Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka kehidupan kita akan menjadi terarah. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna dan kitab yang tidak ada ragu padanya, dan itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi 2 hikmah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bagaimana Mas cara mengajar saya dalam kesan-kesannya gimana? Saya itu sangat baik dalam belajar dan penuh kesabaran. Pesannya? Ya, semoga lebih baik. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Selanjutnya dengan Mas siapa? Ya, dari Mas Oke, Mas Arya.